Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Hadir lagi kita dalam acara rutin mingguan. Tanya apa saja. Pesanan dari Departemen Okin FK UNER bekerjasama dengan Mobi dan ID Surabaya dan juga menampilkan narasumber dari RSUD Nostomo dan juga Rumah Sakit Universitas Erlangga. Hari ini edisi Tanya apa saja dari divisi Fertilitas Endokrin dan Reproduksi dengan menampilkan guru kita semuanya, yaitu yang terhormat guru kami Prof. Dr. Samsul Hadi, Spesialis Opsin Konsultan, selaku moderator pada hari ini, dan juga narasumber yaitu Dr. Asun Saadi, Spesialis Opsin Konsultan, dan juga mungkin kebetulan saya sendiri yang mungkin nanti hanya menambah-nambahin sedikit dari apa yang ada tema pada hari ini mengenai induksi stimulasi ovarium pada PCOS. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, kami persilakan kepada Ketua Departemen Opsin FK UNER, Dr. Brahma Iskandar, Spesialis Opsin Konsultan Onkologi Ginekologi untuk memberikan sambutan. Pada Brahmana, kami silakan, Bro. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bro. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, apresiasi Prof. Samsul, Dr. Ason, Dr. Arif Tunjung Seto, meluangkan waktu di bulan puasa untuk memberikan sedekah ilmunya. Terima kasih juga untuk semua partisipan yang setia, syawat semua setia, tiap hari Rabu jam 10, login di acara Tanya Apa Saja. Acara dari minggu ke minggu. Topik pada hari ini penting, PCOS makin banyak, orang obes makin banyak, dan kemudian dilakukan kapan atur haid, dan kapan mulai induksi ovulasinya. Nanti monggo dibahas A sampai Z-nya di sini. Sekali lagi terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa bagi sejawat yang muslim. Mudah-mudahan sehat selalu semua. Sampai ketemu pada acara Tanya Apa Saja minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, terima kasih kepada Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen Opsin FK UNER, dan juga nanti seperti biasa kepada seluruh peserta bila mana ingin bertanya bisa langsung memanfaatkan fitur Q&A pada Zoom kali ini atau memang melalui lewat chat. Nanti akan saya bantu bacakan sambil membantu Prof. Samsul, dan juga bila mana akan jauh lebih bagus lagi bila mana ada yang berkenan untuk berinteraksi secara langsung bisa raise hand, nanti akan kami tampilkan, nanti kita bisa diskusi langsung dengan narasumber dan moderator pada hari ini. Untuk bersingkat waktu, mungkin kami segera akan kepada Prof. Samsul, mungkin nanti akan beri kesempatan juga pada narasumber untuk memberikan mungkin 1 atau 2 slide, atau nanti Prof. Samsul berkenan untuk memberikan pembuka mengenai topik kita pada hari ini. Kepada Prof. Samsul kami persilakan, Prof. Oke, mungkin sambil menunggu Prof. Samsul untuk masuk kembali, mungkin kami izin saya persilakan dulu mungkin kepada narasumber yang pertama, kepada Dr. Hasan Saadi, mungkin untuk bisa memberikan paparan atau mungkin preambul pembuka sehingga bisa merangsang untuk topik diskusi dan tanya kita pada hari ini. Pada Dr. Hasan kami silakan, Dok, untuk Samsul masuk kembali. Ya, baik, terima kasih Dr. Seto. Jadi sambil menunggu Prof. Samsul sampun ya, Prof? Masih di mute dan videonya enggak nampak. Baik. Sudah jelas ya Pak Seto? Suara saya. Jelas suaranya. Baik. Mohon izin sambil nunggu Prof. Samsul, untuk hemat waktu, saya coba share screen tentang sebentar ya. Oh, ini tampaknya Prof. Samsul sudah gabung kembali. Monggo, Prof. Kami silakan, Prof. Nggak masuk suaranya, Prof.
Suaranya belum masuk. Mohon izin saya mulai, Prof. Nggih. Nggih. Ya, untuk menghemat waktu, Prof. Nggih, saya izin untuk ada beberapa slide sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Nampak Dr. Seto slide-nya? Jelas sekali, Dok. Nggih. Baik, jadi ini seri yang ke-108 di FAIR terkait dengan PCO yang telah disampaikan Dr. Pramana tadi. Jadi ini kasus yang banyak sehari-hari dan di mana pada kesempatan tas ini kita hanya akan menyampaikan kaitannya bagaimana apa yang bisa dimanfaatkan secara praktis. Nanti ya tentunya tidak terlalu molekuler banget gitu ya. Jadi yang awalan kita tahu bahwasannya terkait dengan fertilitas tentunya. Ya, jadi posisi infertilitas seorang wanita kurang lebih kalau kita lihat prevalensinya adalah seperti yang tertera pada gambar di slide ini, di mana disfungsi ovulasi kalau kita lihat ini sangat besar sekali. Bahkan ada beberapa jurnal menyebutkan 50% lebih dan sebagainya. Nah, kenapa ini saya jadikan suatu awalan? Karena bahasan kita kali ini PCOS itu berada kaitannya dengan gangguan ovulasi, di mana sering terjadi infertilitas. Nah, gangguan ovulasi sendiri kalau kita melihat kelompok WHO mengelompokkan gangguan anovulasi tadi kausatifnya menjadi 4 grup sebetulnya. Di sini ada tercantum 3 saja, di mana yang keempat itu adalah gangguan yang diakibatkan karena hiperprolaktinemia. Di mana yang 1, 2, 3 tadi, yang pertama grup 1 kelompok yang gangguan di sentral atau di hipotalamus pituitary. Kemudian yang kelompok 2 yang kita bicarakan pada pagi hari ini yaitu kelompok ovarium, dan kelompok yang ketiga kelompok orang-orang yang DOR atau POI atau menopause dan sebagainya. Nah, yang kita bicarakan di kelompok yang kedua ini mayoritas 80-85% tadi terjadi pada kasus PCOS. Jadi yang saya garis bawah ini yang utama. Sehingga di sini juga dibahas juga ini beberapa obat-obatan yang akan kita bicarakan di sini terkait dengan induksi ovulasi bagaimana. Namun pada kesempatan ini kita tidak akan bahas lebih lanjut terkait dengan penggunaan gonadotropin atau pada kasus-kasus IVF. Karena ini adalah ranahnya untuk teman-teman SPUG umum. Namun 1-2 sedikit bolehlah nanti kalau ada yang menyinggung-nyinggung ke sana. Nah, tentunya PCOS diawali dengan bagaimana kita mendiagnosis. Sejauh ini, walaupun ada beberapa guideline, namun kriteria Rotterdam lah yang masih cocok hingga saat hari ini. Ya, ini suatu rangkuman dari suatu jurnal yang menganggap ada 3 utama ini sebetulnya yang dipakai untuk kelompok. Di mana kita memakai kelompok yang ASRM di tahun 2004 ini. Di mana menyebutkan 2 dari 3 ini, maka dia dimasukkan kelompok PCOS, di mana kita harus menyingkirkan pada kasus-kasus yang tertera pada di bawah ini. Nah, dari kelompok 3 ini sebetulnya ada beberapa varian-varian tentunya. Jadi varian yang pertama ini ketiganya ada semua. Ya. Kemudian varian yang kedua di mana PCOS-nya tidak ada. Jadi hanya oligo dan clinical hyperandrogen. Kelompok yang ketiga tidak ada ovulasinya. Ya. Dan kelompok yang keempat atau ada yang menyebutkan kelompok D itu yang tidak ada hiperandrogennya. Tentunya fenotip-fenotip tersebut teman-teman di sejawat ini yang menangani pasien saya kira mungkin akan lebih bermanfaat mengelompokkan ini kelompok mana. Dan kesemuanya kelompok tadi memang yang paling berat itu kalau 3-3-nya muncul. Ini jadi kendala pada saat kita mentreatment atau mengelola pasien tadi, kenapa ya nggak berhasil dan sebagainya. Semakin ada 3 kelompok atau klasik kategori tadi, itu hati-hati kita siap mengobatinya lebih ruwet. Ini saya singgung sedikit saja yang tidak terlalu molekuler, semoga bagaimana patofisiologinya, yang intinya, yang mendasari salah satunya kalau udah ada faktor genetik, nah ini yang memang semua ini akan terjadi. Di mana resistensi insulin tadi sebagai salah satu utama penyebabnya yang melibatkan semua terjadinya hiperandrogenisme dan gangguan ovulasi dan gambaran polikistik akan nampak di sini. Sehingga gambaran-gambaran ini, perjalanan-perjalanan ini semua terkait berbagai organ yang ada di tubuh kita ini akan mengalami gangguan. Ya, di mana biang kerok salah satu yang utama yang sering-sering dibahas yaitu insulin resisten tadi. Di mana kejadiannya pada lebih dari 80% kasus PCOS sendiri. Nah, ini kenapa kok anovulasi? Kalau kita lihat sedikit tentang patofisiologinya, karena tingginya kadar suprafisiologis
sintesa dari estrogen tadi, maka berdampak adanya hambatan atau strong estrogen feedback negatif, di mana kalau estrogen naik tentunya akan diimbangi dengan akan produksi LH yang tinggi. Nah, namun demikian ini juga ada feedback negatif yang ngeblok sehingga kadar FSH-nya rendah. Nah, apa yang terjadi FSH rendah dengan LH yang tinggi tadi berdampak pada folikulnya tidak berkembang. Sehingga ares pada ovarium tadi nampak kecil-kecil semua. Nah, ini tidak ada terjadi ovulasi. Maka kondisi inilah yang berakibat bertumpuk dan menjadi kronis. Maka treatmentnya pun tidak bisa secara akut kita melakukan sehingga treatment dan besok atau bulan depan selesai. Maka kita bersiap-siap pada kasus PCOS ini kita juga mengelola secara kronis atau yang lama juga. Nah, treatmentnya suatu induksi ovulasi yang akan kita bicarakan sebagai judul pada pagi hari ini, yaitu apa sebetulnya? Karena menginduksi dari yang adanya kelainan tadi, kita induksi untuk mendapatkan minimal monofolikel saja. Dan intinya kita terapi apa yang sederhana yang kita bisa terapkan kepada pasien, dan tentunya yang tidak invasif. Karena apa? Dengan terapi secara sederhana dan tidak invasif tadi, kita mendapatkan agar memperoleh minimal risiko. Karena risiko-risikonya apa? Di antaranya kita harusnya ada menghadapi efek samping dari obat atau tindakan kita yang akan kita kerjakan pada pasien tersebut. Dan terkait juga pada PCOS yang hiperrespon tadi, hati-hati, ini adanya overhiperstimulasi sindrom karena berlebihan, di multiple follicle dan sebagainya. Dan kaitannya kalau dari follicle terkait dengan OHSS-nya, terkait dengan outcome-nya kehamilannya, hati-hati, dia bisa tidak single pregnancy. Maka multiple pregnancy tadi yang menjadikan permasalahan terhadap outcome orang ingin hamil tadi, jadi permasalahan pada saat di kehamilannya. Sehingga kalau mungkin saya gambaran secara rangkuman, treatment itu menyarankan bahwasanya karena ini kebiasaan pola hidup yang bergeser dari yang salah tadi, sehingga resistensi insulinnya menjadi muncul dan sebagainya, yang walaupun secara genetik tidak ada, ini akan memicu. Nah, sehingga lifestyle adalah suatu treatment yang awal, biasanya gitu. Ini hal yang sederhana tapi sangat bermanfaat, dikatakan bisa memperbaiki 70%. Kemudian yang gambar kedua pada kelompok ini adalah clomiphene-citrat dan letrozole ini. Yang di ini ada kelompok clomiphene-citrat, letrozole sebetulnya kelompok aromatase inhibitor yang non-steroid yang bekerjanya berbeda. Di mana satunya mengeblok estrogen reseptor pada pusat sehingga seolah-olah tidak adanya estrogen tadi sehingga meningkatkan produksi dari FSH lebih tinggi lagi untuk mengimbangi adanya LH yang tinggi, dan maka produksi untuk merangsang stimulasi ke folikel tadi akan meningkat, membaik. Ya. Sehingga tidak menutup kemungkinan pada penggunaan clomiphene-citrat tadi, kemungkinan multiple folikel tadi akan lebih banyak. Karena kalau kita melihat dari letrozole tadi berbeda, dia tidak mendeplesi pada reseptor di tingkat sentral, tapi bekerja pada tingkat ovarium, di mana aromatase inhibitor tadi menghambat terjadinya pergeseran dari estrogen tadi, sehingga informasi yang diterima dari sentral estrogennya juga rendah. Maka dia pun juga akan membuat FSH, tapi tidak sebesar yang dilakukan pada yang clomiphene-citrat tadi. Dan beberapa keunggulan yang lain penggunaan aromatase inhibitor atau letrozole tadi, dia tidak seperti clomiphene-citrat yang bekerja pada yang organ-organ memiliki estrogen reseptor tadi, misalnya endometrium dan sebagainya, sehingga tipis, sedangkan pada aromatase inhibitor ini relatif tidak demikian. Sehingga kalau kita merunut jurnal-jurnal yang dari dahulu tentang treatment suatu PCOS, kita akan mulai nampak di tahun 2013 itu aromatase inhibitor mulai berkembang. Sehingga pergeseran lini treatment dari yang sebelumnya setelah lifestyle menggunakan clomiphene-citrat, maka bergeser kepada aromatase inhibitor. Karena beberapa keunggulan aromatase inhibitor dibanding dengan clomiphene-citrat tadi menggeser posisinya. Dua-duanya ini sebetulnya salah satu pilihan yang tepat dan baik, karena keduanya ini sangat tadi, salah satu motonya tadi, dia simple, sederhana, tidak invasif. Dan ini membantu menginduksi karena kegagalan dari anovulasi tadi. Nah, kemudian yang metformin ini yang mendasari resistensi insulin,
Di sini pada beberapa, kalau kita tahu resistensi insulin, berbagai organ ini terkena, di mana metformin ini salah satu pendamping treatment, karena disebutkan di jurnal adalah evidence base-nya rendah kalau kita menggunakan metformin only, ya, itu sangat rendah sekali. Dan bila ini kesemuanya ini gagal, barulah kita mendekati yang dua ini. Dua ini katakan salah satu pilihan. Dulu ovarian ghrelin sebelum berkembangnya IVF tadi sangat lebih maju. Namun sekarang terimbangi dengan gonadotropin tadi karena dua-duanya memiliki berbagai keuntungan, ya, berbagai keuntungan yang nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Jadi sesungguhnya kalau kita berbicara bagaimana mengelola pasien kita ya di praktek kita sehari-hari, ya, memang sulit. Saya sendiri juga merasakan sulit dan merasakan frustasi, kenapa kok enggak selesai-selesai dan sebagainya. Namun kita tetap selalu melihat guideline yang ada ini, nomor satu, bagaimana lifestyle, perubahan lifestyle tadi, penurunan berat badan, diet, olahraga, dan ketaatan, behavior, ya dikatakan perilaku yang taat, dikatakan gitu ya. Behavior life-nya yang bagus gitu ya. Kemudian kita melakukan induksi ovulasi. Di sini menunjukkan suatu kesejajaran, di mana ini first line, ya, kemudian second line yang dulu berubah berdasarkan tahun dan pengamatan keberhasilan, yang dikatakan third line, atau mungkin sejak membaca jurnal-jurnal mengatakan hati-hati gonadotropin sekarang jadi first line loh. Memang ada yang menyebutkan jurnal yang demikian, namun sesungguhnya kita kaji sebetulnya bagaimana sih indikasinya yang gonadotropin jadi menjadikan sesuatu yang first line. Nah, ini adalah sesuatu pertimbangan yang khusus tentunya, namun ini adalah satu bekal untuk sejawat-sejawat yang di daerah, sejawat kita mengelola PCOS adalah hal-hal yang dasar yang bisa kita pergunakan. Yang terakhir penggunaan laparoskopi drilling tadi salah satu akhir atau jangan dilakukan di awalan, maka ini salah satu alignment yang terakhir dalam manajemen suatu PCOS. Saya kira demikian. Ini beberapa tambahan untuk kaitannya resistensi insulin dengan kegemukan, bariatric surgery, jadi melipat gastrik, memotong dan sebagainya untuk meminimalkan diet. Ya, kemudian inositol dan vitamin D, yang saat ini vitamin D memang memperbaiki fungsi enzim dan sebagainya, serta alternatif terapi yang lain, ya sesungguhnya memiliki evidence, tapi kurang jelas karena pengelolaan dari bias dari jurnalnya tadi belum terdeteksi dengan baik. Contohnya akupunktur dan sebagainya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Samsul. Terima kasih. Semoga di suasana Ramadan ini kita diskusi dapat mengisi waktu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Samsul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tadi saya terlempar. Ya, jadi kita sedang membicarakan suatu kasus gangguan ovulasi pada infertilitas. Jadi induksi ovulasi pada PCOS. PCOS itu dampaknya banyak sekali, sangat banyak. Kita hanya masuk ke salah satu aja, yaitu infertilitas. Oleh karena itu terapinya induksi ovulasi. Tadi sudah disebutkan satu persatu. Dan tadi dilihat juga adanya faktor genetik. Maka terapinya ini adalah misalkan orang ini sudah hamil, jangan dilepas. Tetap harus kita terapi PCOS-nya. Monggo, saya kira silakan bertanya. Harus banyak pertanyaan karena ini banyak kita jumpai di lapangan. Monggo, silakan. Silakan Dr. Seto, barangkali ada pertanyaan. Oke, matur nuwun, Prof. Mungkin sebelum saya bacakan pertanyaan, mungkin izin sedikit. Saya kemarin terang ya pastinya minta asupan kepada Prof. Samsul, bagaimana kira-kira yang supaya tepat untuk mendengar tanya apa saja ini, yang tidak ribet, tapi artinya supaya lebih simpel untuk diterima. Mohon izin saya untuk masih sedikit. Jadi mungkin saya tidak terlalu banyak juga karena sebagian besar juga sudah dipaparkan oleh Dr. Ahsan tadi sudah sangat jelas sekali. Saya hanya sedikit saja ya, sekali lagi memang betul bahwasanya karena pada khusus untuk faktor kesuburan sendiri infertilitas ini dan faktor ovulasi ini 40%. Jadi makanya kenapa sebetulnya ya bukan hanya masalah endometriosis tapi juga PCOS ini juga besar karena 40% dari keseluruhan gangguan atau infertilitas pada perempuan. Dan tadi kita katakan memang etiologinya ada faktor lingkungan dan juga ada faktor genetik. Nah, ini nanti yang mungkin kita ketahui dari mana pasien tersebut. Yang
Samsul arahkan kepada saya bahwasanya patofisiologi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu untuk sentral, jadi pada kelainan di hipotalamus dan hipofisis, di mana nantinya ujung-ujungnya adalah tentunya abnormal sekresi atau pulsatilitas, abnormalitas pulsatilitas dari gonadotropin, di mana LH-nya sehingga lebih dominan daripada FSH-nya, dikatakan lebih dari 2,5. Maka itu sudah merupakan suatu abnormalitas. Faktor kedua yaitu faktor perifer, yaitu pada ovarium, di mana sensitivitas mungkin terhadap gonadotropinnya juga meningkat, sehingga akhirnya menyebabkan hiperandrogenisme dan juga akhirnya jadi follicular arrest. Dan faktor yang ketiga atau patofisiologi yang ketiga yaitu dari faktor metabolik, mungkin lebih tepat pada penderita PCOS yang obesitas, di mana nantinya terjadi hiperinsulinemia oleh karena adanya resistensi insulin, dan dengan kadar insulin yang meningkat ini akhirnya dengan segala macam konsekuensinya. Dan nanti terapinya atau pendekatan induksinya ya tentunya harus disesuaikan dengan patofisiologinya. Jadi yang kita tahu ini hanya sekedar metabolik saja, kembali lagi bahwasanya karena resistensi insulin, gangguan signaling insulin menyebabkan rangsangan di liver sehingga SHBG meningkat, jadi akhirnya juga free androgen dan free testosteron juga meningkat, mengakibatkan follicular arrest. Dan ya ini yang mungkin gambarannya bahwasanya harusnya siklus ovulasi itu berjalan, tapi akhirnya ya jadi stop antara oligoovulasi atau bahkan anovulasi. Dimana kalau harusnya folikel itu berjalan, maka pada penderita PCOS ya tentunya folikelnya arrest, termasuk juga biasanya dikatakan menjadi oligo atau amenorrhea, ya tentunya karena estrogennya tidak kembang, bisa jadi akhirnya juga tidak mendapatkan haid karena status folikulogenesisnya tidak jalan. Tadi yang dikatakan ada berbagai fenotip, tapi 7 dengan ultrasound terlihat sekali dari berbagai konsensus, maka hiperandrogen inilah yang sangat berperan atau mungkin salah satu kunci bersama dengan resistensi insulin pada penderita PCOS ini, dikatakan sebagai suatu multifaceted disease atau penyakit yang banyak rupa. Dan dengan fenotip yang macam-macam tadi, sesuai dengan ultrasound tadi, sebaiknya kita bisa tahu ini kita menghadapi PCOS yang mana kira-kira. Hingga kita tahu apakah yang klasikal, yang fenotip yang A atau B, atau mungkin yang sebagian mungkin lebih banyak yang non-klasikal. Dan tata laksananya secara umum, tadi apakah kita mau apa pasien ini? Mau haidnya teratur saja pada mereka yang tidak ada gangguan infertilitas, karena tentunya tidak semua jatuh pada kondisi infertilitas, atau memang pasien tersebut ingin hamil atau ingin punya anak. Nah ini tergantung, kalau pada haid teratur modalitasnya yang dikatakan cukup dengan misalnya dengan yang saya setuju Samsul, marem, mudah, murah, efektif, maka cukup dengan pil KB yang paling sederhana. Kemudian juga kalau misalnya atau dengan yang cukup progestin siklik juga bisa kalau hanya ingin haid saja, tapi tentunya tidak mengatasi fertilitas. Nah, tentunya kalau topik bahasan kita hari ini lebih ke sisi yang kanan pada mereka yang tentunya ingin kita ovulasikan supaya telurnya keluar, supaya harganya nanti bisa terjadi fertilisasi. Kembali lagi tadi yang saya katakan, tata laksananya ya tergantung dari patofisiologinya. Tadi patofisiologi yang pertama, bila mana tentunya kelainannya pada sentral, pada hipotalamus fisis ya, kita merangsangnya di sana dengan entah gonadotropin agonis atau antagonis atau dengan clomiphene citrat. Dengan pada yang perifer, ya sudah dikatakan pada gangguan pada ovulasi, ovarium, kita merangsang dengan clomiphene citrat atau mungkin nanti dengan aromatase inhibitor. Sedangkan nanti ada perkembangan lain yang tentunya faktor metabolik, ya kita bisa berikan terapi untuk mengatasi resistensi insulinnya. Ini sekedar bedanya tadi mungkin nanti akan kita bahas. Mungkin demikian Prof. Kalau izin saya langsung bacakan Prof. Tanyaannya Prof. Oh, Yang silakan, sudah silakan, masuk. silakan. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama izin bertanya Prof, apakah boleh kita meregulasi haid dengan clomiphene citrat pada kasus amenorrhea sekunder? Ya. Monggo, Mungkin silakan. Siapa yang menjawab? Pak Ason barangkali dulu. monggo Dok. Mohon maaf, gimana Dokter Seto? Meregulasi haid? Oke. Apakah boleh kita meregulasi haid dengan clomiphene citrat pada kasus amenorrhea sekunder? Ya, baik.
sebetulnya, mohon maaf saya kadang pakai masker karena sedang batuk. Jadi kalau ini terlepas dari PCOS ya, jadi pengelolaan suatu prinsip ya, prinsip dasar pengelolaan suatu disease atau suatu gejala, karena amenorrhea sekunder itu bukan suatu disease, mungkin masih suatu gejala. Nah, maka nomor satu sebaiknya kita menegakkan permasalahan itu apa. Jadi kalau amenorrhea sekunder dan kita berbicara saat ini dengan PCOS itu juga ada salah satu di dalamnya kausatif amenorrhea sekunder. Karena yang pasien datang ke kita itu bukan, dok saya PCOS, ya kan gitu ya. Biasanya datang ke kita, ini ada gangguan haid dan sebagainya. Nah, otomatis kalau kita menegakkan suatu amenorrhea sekunder dan kausatifnya harus jelas dulu. Ya, kausatifnya apa? Kausatifnya apakah anovulasi biasa dengan gangguan tadi sentral, apakah gangguan perifer, apakah gangguan ketiga atau gangguan yang keempat, ya. Sehingga ada yang mengelompokkan dengan pemeriksaannya dengan fungsi sentral, kemudian pemeriksaan apakah gangguan tiroid, apakah gangguan prolaktin dan sebagainya. Yang kalau kita batasi pada siang hari ini berbicara dengan PCOS, pengelompokan pada PCOS untuk melakukan pemberian clomiphene citrat itu memang salah satunya untuk menginduksi ovulasi. Induksi ovulasi itu harapannya bukan regulasi haid loh. Karena patofisiologinya berbeda. Karena kalau regulasi haid adalah untuk membuat estrogen, progesteron withdrawal. Sedangkan kalau kita ovulasi itu sebelumnya kita secara fisiologis menciptakan suatu ovulasi. Di mana kalau sudah terjadi ovulasi diikuti dengan suatu regulasi menstruasi. Jadi salah satu untuk pengobatan PCOS penggunaan clomiphene citrat itu untuk mencapai ovulasi otomatis juga akan membantu meregulasi haidnya itu sendiri. Jadi itu yang salah satu yang bisa kita gunakan. Itu. Sudah Pak. Ya, tapi treatmentnya etiologi kausatifnya harus kita kuatin dulu. Gitu. Ya. Dan saya secara aplikatif seharian saya tidak pernah menggunakan ini untuk diobatin dengan ini regulasi. Kalau PCOS ya kita cari dulu itu tadi resistensi insulinnya diberikan ya. Kemudian kalau kita mengobati ovulasinya diinduksi ovulasi dengan menggunakan clomiphene tadi ya. Tinggal bahasa tegas. Makasih. Barangkali Pak Seto ingin nambahin. Ini sedikit saja Prof. Saya masih teringat betul tentunya pelajaran dari Prof. Samsul bahwasanya ya sama tadi setuju dengan Dr. Rason bahwa saya kalau pasien datang ya tentunya keluhannya amenorrhea sekunder alias dok saya tidak haid ini 2 bulan 3 bulan kok tidak dapat test pack juga negatif. Betul harus dipastikan dulu etiologinya. Bahkan dikatakan PCOS itu diagnosis terakhir eksklusionam pada dokter mengatakan demikian. Kalau kita sudah tadi itu tadi sudah dipaparkan di slide-nya Dr. Rason ada 4 kelompok gangguan haid, ya harus kita pastikan dulu bahwasanya karena PCOS ini kelompok 2, ya kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, ya harus kita singkirkan. Pun pada misalnya pada kelompok yang 2, itu pun juga tetap di jurnal-jurnal dikatakan kondisi-kondisi lain seperti Cushing syndrome, kemudian tumor producing androgen, dan yang lainnya, itu juga sebetulnya sebaiknya harus disingkirkan dulu. Baru secara tepat betul kita memberikan induksi ovulasi pada PCOS pada kasus amenorrhea sekunder. Mungkin demikian Prof. Singkat mawon. Ya, saya kira monggo. Nanti yang terakhir saja saya. Monggo ada pertanyaan lagi. Oke, Prof. Ini pertanyaan yang kedua ini mungkin favoritnya Prof. Langsung juga ini ada dari Dr. Nurudin Akbar. Pertanyaan pasien PCOS apakah bisa sembuh? Sampai kapan harus minum clomiphene citrat? Monggo. Silakan Pak Ason. Baik. Kalau kita mengatakan sembuh, itu berarti kita sudah tidak bisa lagi mendiagnosis PCOS. Kan gitu ya bahasanya kan gitu. Walaupun bolak-balik ya Dr. Nurudin. Jadi sebetulnya berbeda dengan endometriosis sebetulnya ya. Endometriosis kita ketahui dia penyakit yang kronis dan tidak pernah berakhir gitu ya sebelum dia diangkat semua dan bersihkan semua. Nah, pada PCOS kalau kita mendiagnosisnya tadi sampai tidak bisa 2 dari 3, maka sebetulnya sudah selesai kita permasalahannya pada PCOS-nya tadi. Nah,
Jadi nomor satu, kalau kesembuhan tadi akan membaik tentunya pada kasus misalnya kausatifnya resistensi insulin nih. Itu. Kemudian kita juga mengukur kesembuhan tadi dari outcome. Apa sebetulnya? Ada beberapa faktor yang membaik atau dikatakan kesembuhan tadi. Satu, regulasi haidnya dia baik, dia jadi irregular atau amenorrhea tadi akan menjadi menstruasi secara siklik. Nah, ini kalau dengan pengobatan tadi itu bisa mencapai 70%. Dan goalnya lagi pada kasus yang dampak ke infertilitas yang sering kita ini dan kita bicarakan pada siang hari ini, itu bisa mencapai 20-30%. Artinya seorang PCOS yang dikatakan penderita PCOS tidak bisa sembuh karena infertil, tidak punya anak karena di PCOS. Artinya pada PCOS yang sembuh tadi dia akan bisa hamil pada kurang lebih 20% pada penggunaan yang ringan dulu, penggunaan clomiphene tadi, CC tadi. Jadi dikatakan sembuh tadi nomor satu, dia sudah tidak bisa didiagnosis dengan PCOS lagi, dengan istri yang tadi, Rotterdam tadi. Kalau misalnya contohnya tinggal hanya polikistik aja, dia tidak hiperandrogen, dia tidak mengalami gangguan haid, maka ini sudah tidak PCOS lagi. Jadi saya kira memungkinkan orang PCOS itu sembuh. Itu intinya. Ya. Monggo Pak Seto mau Oke, nyambai. mungkin sedikit saja, Prof. Mungkin ya itu tadi kalau dan PCOS tidak sembuh ya seperti penyakit metabolik yang lainnya. Saya mungkin kalau ke pasien selalu bilang PCOS ini mungkin 11-12 dengan diabetes mellitus ya sama karena pada dasarnya tadi yang dikatakan salah satu pilarnya adalah selain hiperandrogen yaitu resistensi insulin. Jadi karena dasarnya sama, ya bisa dikatakan kita tahu diabetes ya juga tidak bisa sembuh tapi bisa terkontrol. Jadi kita gunanya mengkontrol. Sedangkan kalau pertanyaan berikutnya kapan sampai harus minum clomiphene citrat? Kembali lagi, kita kembalikan ke pasien. Maunya apa? Tujuannya apa? Kalau ingin hanya sekedar haidnya teratur, ya kita tidak perlu telur istilahnya, ya kita bisa atur dengan tadi itu dengan pil KB atau ya sekaligus mungkin bisa menurunkan androgen ya atau bahkan dengan progresi siklik kalau hanya ingin haid saja. Tapi kalau ingin hamil, ya kita induksi salah satunya dengan clomiphene citrat ini dalam arti kalau sampai batasnya kapan, kalau kita lebih maju lagi dalam protokol, ya kita katakan 3-6 siklus atau maksimal 6 kali siklus dengan clomiphene citrat nanti akan masuk dalam kriteria apakah resisten ataupun gagal dengan induksi ovulasi dengan clomiphene citrat baru berlanjut ke tahapan berikutnya. Oke, demikian. Ya. Ada pertanyaan lain, monggo silakan. Ini pertanyaan pada mungkin saya bacakan dulu dari Dr. Brahmana tadi ada dari chat pada PCOS kapan timing induksi ovulasi langsung atau setelah beberapa lama diberikan obat atur haidnya? Monggo, Dok. Monggo Pak Son. Matur nuwun. Baik, terima kasih Dr. Brahmana. Pertanyaan Dr. Brahmana kalau sepintas saya baca di Q&A juga Dr. Prita juga menyampaikan hal yang sama ya. Pengelolaannya kapan kita memulai suatu induksi atau dan sebagainya. Nah, kita melihat pada kasus PCOS tadi secara keseluruhan. Kalau metabolisme masih terganggu dan sifatnya ini masih kronis dan sebagainya, saya biasanya menggunakan clomiphene citrat ini belakangan. Ya. Kenapa saya menggunakan clomiphene citrat ini menjadi belakangan? Karena ada dua kelompok organisasi reproduksi besar ini, ESRE, RCOG, ya, itu dan American College itu menyebutkan juga hati-hati. Dia lebih concern-nya pada keganasan, pada penggunaan clomiphene tadi. Nah, disebutkan di situ paling lama setahun, jangan sampai setahun deh, boleh. Tapi hati-hati. Jadi ini memang suatu perhatian khusus penggunaan clomiphene ini agar tidak sembarangan dan sebagainya. Sehingga saya pribadi sebetulnya mendasari gangguan metabolisme yang terkait dengan resistensi insulin ini akan saya treatment dulu, kemudian lifestyle-nya tentunya nomor satu seperti yang saya tayangkan tadi, kita sampaikan ke pasien. Baru penurunan berat badan, keberhasilan dalam lifestyle, dan kita berikan resistensi insulin treatment tadi akan memperbaiki
maka penggunaan tambahan clomiphene tadi baru akan saya gunakan. Jadi inti dasarnya karena itu tadi, kita nggak boleh gegabah sembarangan menggunakan itu. Karena ada klausul yang kedua, dikatakan nanti resisten, dikatakan sebagai gagal, apalagi kalau misalnya ovulasi. Jangan ovulasi dulu, misalnya resisten aja. Berarti kita gagal 3 kali dengan dosis yang optimal, maka ini juga salah satu kita beralih ke modalitas yang lain. Padahal yang mendasar ini belum kita otik-otik, atau kita melakukan treatment sebenarnya clomiphene saja, gitu ya, diawali dengan clomiphene saja. Ini langkah-langkah yang mungkin akan berbeda dengan kita memperbaiki metabolisme dasarnya itu dulu. Jadi lebih baik menunggu dulu, ya biasanya 2-3 bulan dengan respon terhadap kondisi klinis dan laboratoris barangkali, baru saya akan menggunakan induksi, harapan saya akan lebih berhasil untuk memudahkan terjadinya ovulasi. Saya kira demikian, Prof. Ya, Samsul. terima kasih Pak Ason. Monggo Pak Arseto. Oke, matur nuwun, Prof. Mungkin pertanyaan ini juga 11-12 sama dengan Dr. Esmond ini. Jadi mohon bantuan. Saya menyicil pertanyaan kita double-double karena alhamdulillah banyak sekali pertanyaan yang masuk sampai 14. Jadi mohon panduannya untuk pasien PCOS haidnya tidak teratur tapi juga ingin punya anak. Pengelolaan yang baik bagaimana? Ya mungkin saya anggap hampir mungkin sedikit sama juga yang dikatakan Dr. Pramana. Saya kalau tadi mengenai konsensusnya, kalau saya lebih mengenai bagaimana nanti pengaruh delay-nya yang kita tentukan bahwasanya memang pasien tersebut datang keluhannya dengan haidnya yang tidak teratur. Tapi kita harus tahu juga bahwasanya di balik itu pasien ini juga mengalami infertilitas. Nah, ini yang harus kita waspadai dan harus kita cegah. Dan seringkali kalau kita bicara diskusi di Verboard di Stomo seringkali udah dok pokoknya saya pingin penyakitnya sembuh dulu, saya pingin haidnya teratur dulu, punya masalah punya anak nanti. Ini sangat-sangat klasik kita terima di bahwasanya kita tidak boleh demikian. Pesan Prof. Samsul selalu kita menterapi pasien secara holistik dan semuanya. Jadi mungkin pasien hanya merasa haidnya teratur, ingin teratur dulu, tapi teraturnya kita dengan pil KB ya tentunya sampai kapanpun tidak akan haid juga. Jadi pada kali ini kita kembali kepada pasien bila mana kita temukan tentunya ada IPA atau istilahnya ingin kehamilan atau memang faktor infertilitas, maka tentu kita tidak tambah lagi mendelay pasien dengan obat pengatur haid, kecuali mungkin misalnya pada kasus khusus, misalnya pada pasien yang biasanya seringkali baru menikah 3 bulan tapi sudah ingin punya anak, mungkin karena sudah ditanya mertua dan lain-lain, kita bisa memberikan dan pada LH yang tinggi kita bisa memberikan pil KB yang tentunya anti androgenik kuat, misalnya dengan siprotran asetat. Kita coba dulu, harapannya setelah 2 atau 3 siklus LH-nya turun, pasiennya akhirnya bisa ovulasi spontan, mungkin itu memungkinkan. Tapi pada mereka yang sudah jelas diagnosis infertilitas, sudah tegak, sebaiknya kita juga tidak mendelay dengan dalam tanda kutip memberikan hujan buatan pada pasien tersebut dengan haidnya teratur. Mungkin demikian, mungkin nanti dilengkapi Prof. Samsul. Ya, tolong Pak Seto, kalau banyak pertanyaan, alhamdulillah, tolong dikelompokkan. Jadi Iya. jangan semuanya dibaca, waktunya habis nanti. Ya, monggo, silakan ada pertanyaan lain yang serupa dijadikan satu. Iya, Prof. Saya mohon izin untuk saya coba ini menanyakan, kebetulan ini ada 2 tanya mengenai PCOS adolesen. Saya coba jadikan satu ini. Jadi pada adolesen PCO dari Dr. Prita dan Dr. Cucuk. Dr. Prita, ini PCOS pada remaja, apa indikator selesai terapi? Yang kedua dari Dr. Cucuk, bagaimana mengelola pasien nona dengan gejala PCOS tidak bisa melakukan pemeriksaan USG transvaginal atau menolak pil KB. Mungkin pada intinya adalah PCOS yang belum jatuh pada infertilitas ini bagaimana tata laksananya. Mungkin demikian, Prof. Monggo Dr. Hasan mungkin. Silakan Pak Hasan. Ya, baik, terima kasih. Jadi sebetulnya intinya pengelolaan PCOS itu semua sama, hanya saja mendiagnosisnya di antara berbeda. Yang pada adolesen itu ketiga-tiganya sebaiknya ada. Dan monitoring sebetulnya karena saya suka di bidang USG, monitoring keberhasilan treatment dan sebagainya, itu kalau PCO sendiri, itu saya salah satunya menggunakan USG itu juga sebagai suatu modalitas bagi saya, bagaimana hasil treatment tadi terhadap perbaikan pola dari PCOS tadi, misalnya dari perifer ke sentral dan sebagainya. Namun pada kelompok yang remaja lebih sulit karena USG abdomen ini tidak semudah
atau tidak sejelas bila kita melakukan USG vagina. Namun biasanya pada remaja itu yang dikeluhkan bukan suatu infertilitasnya, tapi hal-hal lain, ya ini yang utama biasanya gangguan haid terutama. Maka sebetulnya dari treatment semua tadi, contohnya pada obesitas remaja dan sebagainya, itu adalah goalnya kita, balik lagi kita goalnya apa? Gangguan haidnya tadi dapat teratasi. Kemudian kita evaluasi ulang, apakah bisa kita melihat gambaran hiperandrogen yang masih menetap. Kemudian kalau seandainya USG abdomen, gambaran PCO, morfologinya PCOM-nya apakah masih ada, itulah salah satu diagnosis PCOS-nya itu masih ada apa tidak. Ya, sehingga terapi-terapi pilihan kaitannya hal yang demikian dengan pengelolaan terapi yang hiperandrogen, kemudian terapi pengelolaan dengan resistensi insulin adalah menjadikan suatu prioritas yang utama pada kasus-kasus dengan sesuai dengan klinis yang dikeluhkan. Dengan marker pengobatannya, marker outcome-nya untuk evaluasinya tadi juga klinis juga dari gangguan, ya. Kemudian kalau ovulasi kan dari monitoring USG dan hormonal saya kira lebih sulit dan lebih terlalu cost sharing-nya lebih tinggi, maka dengan evaluasi haid, jadi kalau saya menyebutkan biasanya hati-hati, haid pada wanita itu adalah sebetulnya dashboard ya, sebagai marker suatu kesehatan reproduksi itu dari menstruasi seorang wanita. Dan monitoring gangguan-gangguan hiperandrogen tadi secara klinis akan lebih nampak, misalnya dari jerawat, kemudian kulit yang berminyak dan sebagainya, itu akan lebih membaik. Jadi marker indikator klinis tadi sebagai salah satu modalitas untuk keberhasilan treatment. Saya kira demikian. Monggo, Dr. Seto. Monggo, Pak Seto nambahi. Sampun Prof, sepertinya sudah jelas. Mungkin ini pertanyaan makin banyak, jadi saya izin bacaan berikutnya saja. Ya. Jadi ini, tapi mungkin ada ini. Nah, ini ada pertanyaan. Jadi selamat siang, Prof. Dokter, izin bertanya untuk regulasi haid pada kasus JOS, terapinya pakai jenis pil KB apa? Bagaimana dosisnya? Oke. Monggo, Pak Hasan. Monggo, Ini Pak Hasan. Ini juga ada pertanyaan dari Dokter Cucuk juga. Ada orang nggak suka diberikan pil KB dan sebagainya. Jadi intinya sebetulnya pil KB tadi itu dia akan meningkatkan SHBG salah satunya, sehingga akan mengikat androgen bebas atau testosteron bebas yang ada di tubuh kita. Beberapa pilihan sebetulnya obat-obatan pil KB tadi diantaranya yang penggunaan yang anti androgen, misalnya pil KB tadi. Namun sekarang kita adanya Selinda itu yang baru ya. Selinda itu isinya kalau nggak salah Selinda itu isinya drospirenone ya. Drospirenone ya Prof ya, kalau nggak salah itu drospirenone. DOP. Ya. Jadi DOP itu drospirenone oral pill. Ya. Jadi ini yang sangat menarik. Saya sempat tanya kepada Sandro itu dokter yang dari Spanyol yang membawakan tentang Selinda ini. Saya tanyakan, berarti ini Selinda ini sebetulnya sesuatu yang menarik untuk ditreatment sebagai hiperandrogen yang kita punya karena sudah terpisah dengan estrogen dan sebagainya. Namun mereka menjawabnya adalah, iya, itu secara teoritis dikatakan demikian, namun tidak ada legasi yang mendasari ini diperuntukkan untuk kasus yang demikian. Sesungguhnya DOP tadi diuntukkan sebetulnya mini pill, jadi untuk kontrasepsi yang mini pill itu. Nah, ini yang kita manfaatkan sebagai anti androgennya tadi. Atau juga menggunakan misalnya menggunakan, saya sebut saja karena ini satu aja, Diane 35 ya. Diane 35 ini kelompok progesteronnya, si proteran astatnya dia yang sangat tinggi atau sangat poten untuk menekan androgennya. Jadi treatment yang seperti ini bisa kita manfaatkan. Nah, seperti yang tadi, kalau ini terlalu kuat maka saya gunakan di awal sebelum saya melakukan induksi ovulasi, ini akan saya berikan di awal. Ini demikian. Pak Seto mau nambahin? Ya, ampun Prof. Mungkin ya itu tadi memang selain dengan DOP tadi yang mungkin yang lebih umum memang tentunya dengan
dengan sikloteran asetat, meskipun akhirnya kalau beredar di masyarakat itu lebih pada obat jerawat mungkin, karena sekarang sebetulnya mungkin itu strategi marketing karena memang risiko kardiovaskularnya juga tinggi. Tapi kalau pada pasien dengan indikasi pasien memang dengan hyperandrogen, ya memang tidak ada salahnya karena memang sifat anti-androgenik yang sangat kuat pada sikloteran asetat pada Diana ini, itu juga kita bisa berikan. Sekali lagi harus mengingat indikasi pada pasien tersebut, apakah ingin punya anak atau hanya ingin meregulasi haidnya. Kalau ingin punya anak, bagaimana, berapa lama, sudah masukkah dalam kriteria infertilitas, mungkin karena tentunya pemakaiannya tidak bisa hanya sebulan 2 bulan, tapi mungkin beberapa kali siklus. Mungkin demikian, Prof. Ya, masih ada pertanyaan? Oke, masih ada, Prof. Saya bacakan lagi. Jadi dari Dr. Sri, apakah ini mungkin biar kita mencari modalitas terapi yang lain, apakah pemberian metformin harus memperhatikan kadar gula darah? Apakah metformin bisa menyebabkan hipoglikemi? Monggo. Monggo Pak Ason. Ye, baik. Penggunaan insulin sensitizing agent, ya. Jadi saya contoh yang ekstrim saja. Ada beberapa pertanyaan saya scroll tadi ada mau nanyakan tentang kasus-kasus yang lean. Apakah metformin jadi suatu kontraindikasi? Hati-hati. Gimana? Apakah nggak membahayakan dan sebagainya? Dari semua jurnal menyebutkan bahwasanya penggunaan metformin atau insulin sensitizing agent pada kasus resistensi insulin, walaupun pada dia pasien-pasien yang kurus, itu disebutkan memang salah satu urutan treatment. Dan bagaimana terhadap hipoglikemi disebutkan sejauh ini sangat minimal sekali kejadian atau laporan yang menyebutkan terjadinya hipoglikemi pada penggunaan metformin itu sendiri. Walaupun ada itu ya, walaupun ada, tapi dikatakan di jurnal tadi sebenarnya sangat minimal. Itu kaitannya dengan yang lean. Jadi artinya yang kasus yang lean juga, apakah resistensi insulin perlu ditreatment dan sebagainya? Iya. Nah, secara teoritis bagaimana yang lean dan yang obes tadi? Kan obes jelas penumpukan lemak, fatty acid-nya meningkat dan sebagainya. Yang lean bagaimana? Nah, dikatakan bahwasanya pada kasus-kasus PCOS tadi penumpukan kadar lemak tadi visceral itu lebih tinggi terjadi pada orang-orang yang lean. Sehingga pada kelompok yang lean tadi markernya selain kita melakukan pemeriksaan tadi 3 anovulasi, kemudian androgen dan gambaran PCOS dan sebagainya. Bila tidak ada atau kita memonitor keberhasilan dan sebagainya, jangan lupa melakukan ultrasound pemeriksaan ketebalan visceral tadi. Ketebalan visceral tadi itu akan membantu evaluasi perbaikan treatment kita apakah berhasil apa tidak. Itu salah satunya. Jadi demikian, itu Seto. Ya. Silakan. Masih ada lagi? Masih ada, Prof. Ini mengenai pemeriksaan laboratoriumnya. Mungkin jadi dari terujuk lagi, apakah wajib pemeriksaan AMH, LH, I2 pada pasien infertilitas PCOS yang akan dilakukan induksi ovulasi dengan CC atau letrozol? Silakan Pak Ason. Ya, untuk pemeriksaan laboratorium dan sebagainya, apakah wajib? Tergantung tujuannya. Ya, kalau kita orang PCOS dengan kita persiapkan untuk IVF, saya kira itu wajib hukumnya karena kita tahu IVF sendiri tidak memakan biaya yang relatif murah. Jadi melakukan prediksi secara tepat dan presisinya akan lebih tinggi, itu akan lebih baik. Salah satu contoh AMH saat ini sebagai salah satu marker yang ideal untuk mendiagnosa seseorang ini apakah PCOS apa tidak. Dikatakan ada berbagai jurnal menyebutkan ada salah satu yang saya pakai patokan kurang lebih di angka 4, ada 4,5, ada 4,75 dan sebagainya. Ini sangat equal dengan terjadi diagnosis suatu PCOS. Dan yang kedua, kaitannya dengan resistensi insulin, ada terbukti di jurnal tahun 2021, banyakkan ini yang saya baca-baca dari Cina itu menyebutkan dia melihat dengan HOMA IR-nya, mengukur dengan HOMA IR. Dan ternyata memang sangat berasio negatif. Artinya kalau dia HOMA IR-nya itu sangat tinggi, maka dia kejadian PCOS-nya akan tinggi pula. Itu demikian. Dan AMH-nya
juga akan tinggi, maka kejadian PCOS-nya juga akan tinggi pula. Jadi marker pemeriksaan hormonal ini perlu pada kondisi-kondisi tertentu. Contohnya remaja kesulitan kita memeriksa, oh boleh, atau kita memeriksa secara mudah dan sebagainya, memeriksa AMH-nya sebagai salah satu indikator bisa digunakan. Itu demikian. Mungkin saya tambahkan sedikit, mungkin tadi digabung dengan yang tadi pertanyaan sebelumnya tentang metformin tadi, memang masih sangat kontroversial. Pada beberapa dulu waktu itu sempat juga masih kontroversi, apakah boleh kita memberikan metformin kalau tidak terbukti ya. Tapi ada juga yang kelompok harus terbukti, ada kelompok yang pokoknya obes boleh memberikan, tapi ada kelompok yang harus ada bukti memang resistensi insulin, yaitu dengan kita buktikan dengan pemeriksaan HOMA-IR-nya pun ya masih bermacam-macam, ada yang dikatakan dari 2,5, ada yang cukup di atas 2 juga ada, jadi masih macam-macam. Dan juga memang hampir juga jarang menyebabkan atau memberikan efek hipoglikemi. Terus kemudian untuk itu yang pemeriksaan AMH, LH dan yang lainnya, betul bahwasanya setuju dengan ultrasound, semuanya tergantung indikasinya, dan memang khususnya pada saat ini konsensus yang terakhir, memang meskipun secara pemakaian klinis kita sehari-hari mungkin secara klinis untuk gampangnya kita memakai kriteria Rotterdam, tapi AMH ini menjadi suatu yang trending, dan dari konsensus dunia mungkin nantinya yang sebentar lagi yang baru kemarin dikatakan AMH ini sebentar lagi bisa jadi akan dimasukkan menjadi kriteria. Jadi kriteria pada PCOS, karena apalagi misalnya kalau kita mau melaksanakan diagnosis PCOS ini pada suatu hal yang serius, misalnya pada penelitian ya, tentunya penelitian akan agak lemah kalau misalnya kita hanya mengandalkan pada kriteria Rotterdam. Jadi pakar dunia ini sebentar lagi sudah mengusulkan AMH ini mungkin harus masuk jadi dengan batasan tinggikan ultrasound. Ada juga yang mengatakan 4,7, ada bahkan yang mengatakan 5 gitu. Mungkin demikian Prof. Ya, monggo. Masih ada pertanyaan? Masih ada, Prof. Mungkin ini saya gabungkan mengenai letrozol. Jadi ada beberapa letrozol, bila harganya seharga CC sangat menarik. Mungkin tadi juga ada juga di pertanyaan awal yang pertama tadi, mohon izin untuk penggunaan letrozol pada kasus PCOS, letrozolnya diberikan selama beberapa hari ya. Oke, monggo. Silakan Pak Asun. Ya, jadi menarik. Terima kasih Dr. Bambang atas atas perhatiannya sebenarnya. Saya sampai nanya ke apotek nih, WA ke apotek. Harga letrozol berapa nih sekarang nih per tablet? Dijawab nih 20.350. Terus saya juga nanya, kalau CC yang mereknya yang biasa Genoclom atau Dipten dan sebagainya, Dipten lebih mahal gitu ya. Maaf saya nyebutkan produk ya. Untuk ini karena sangat praktis dan sangat aplikatif di tas ini ya. 19.000. Kalau saya lihat memang nggak kacek ya. Kalau saya bilang kalau selisih 1.000, kalau betul-betul ini di apotek itu betul, nggak apa-apa pilih letrozol, di mana letrozol first level ya, lini pertama itu gitu. Memang nggak ada generiknya ya. Seharapnya mungkin pemerintah melakukan membuat letrozol yang generik ya. Karena kita ngomong-ngomong letrozol ini aromatase inhibitor istilahnya sebetulnya. Di aromatase inhibitor itu ada 2 golongan, jadi golongan yang steroid dan golongan yang non steroid. Golongan yang steroid ini sifatnya dia irreversible, kalau ngeblok terus. Jadi pada kasus-kasus yang CA dia sangat bermanfaat. Namun golongan yang adanya muncul baru yang non steroid tadi dia tidak reversible. Dibanding dengan CC dia lebih cepat hilang. Kalau CC sendiri keberadaannya kan ada N-clomifen dan zu-clomifen dalam 2 isomer geometriknya tadi. Karena ada zu-clomifen tadi dia menetap lebih lama sehingga dampak anti estrogennya tadi lebih lama sehingga ketipisan endometrium dan sebagainya. Atas dasar beberapa ini di samping juga tidak memicu multifetal atau kejadian OHSS dan sebagainya, salah satunya letrozol sebagai unggulan jadi lini pertama. Jadi saran saya penggunaan letrozol dengan harga yang tidak dan keuntungan yang berbagai tadi yang saya sebutkan mungkin salah satu pilihan yang bisa dimanfaatkan. Itu Dr. Seto. Terus tekniknya sebetulnya mirip dengan penggunaan clomifen yang teman-teman sejawat saya kira sudah biasa menggunakan di hari kedua hingga ke
5 hari gitu ya. Namun ada jurnal menyebutkan hari ketiga. Nah, sebenarnya plus minus saja di mana tujuannya untuk menekan estrogen tadi lebih kuat lagi. Nah, yang unik tadi ada 2 jurnal saya temukan tadi, bagaimana kalau dia menggunakan lebih di-extend. Nah, ternyata Badewe, namanya Badewe ini, si penulis jurnal tadi, itu menggunakan letrozol 10 hari. Itu juga salah satu modalitas cara juga, trik juga. Menghindari resistensi dan sebagainya itu dia menggunakan 1 kali 1 selama 10 hari. Jadi memperlama jendelanya itu tadi. Dan yang kedua lagi ada juga yang menggunakan dia setup aromatase inhibitor tadi. Dia menggunakan 2, kemudian dinaikkan hari berikutnya 3, kemudian dinaikkan sampai 4. Jadi pertama 1, naikkan besok 2, naikkan 3, ada namanya istilahnya setup tadi. Semua itu adalah kaitannya dengan memanfaatkan dia untuk memicu FSH yang ada, menguatkan dengan estrogen yang rendah tadi, akan menguatkan outcome untuk terjadinya folikulogenesis dengan baik dan berbuah dengan ovulasi. Sebetulnya arahnya ke sana dari berbagai macam teknik tadi. Tinggal ini suatu saya kira para pakar yang mengamati dengan berbagai teknik tadi. Itu Dr. Seto. Terima kasih. Gimana Pak Seto? Ini waktunya tinggal 3 menit. Oke, Prof, karena mungkin memang semoga kita memang stick to the rule, jadi acara tanya Pak tadi supaya tidak mengganggu pelayanan juga masing-masing. Jadi mungkin saya kira cukupkan. Tapi ini jadi catatan kita, Prof. Ternyata alhamdulillah topik PCOS ini menarik sekali. Kita catat pertanyaan-pertanyaannya juga masih banyak, tapi kita bisa on time. Mungkin saya berikan pada waktu untuk Prof. Samsul untuk bisa merangkum semuanya atau memberikan selain pandang dan juga resumenya. Monggo, Prof. Wah, terima kasih, sangat menarik. Mungkin sebaiknya kita mengadakan seminar, Pak Seto, ya, seminar tatap muka, jenenge offline. Ya, insya Allah Oktober. Monggo Ya, pakai info karena awal. ini adalah pertama ialah yang perlu kita sadari ialah bahwa PCOS itu sindrom. Berarti kumpulan gejala. Dan tadi dikatakan bahwa gejalanya macam-macam, ya, tapi secara garis besar yang sekarang masih dianut yaitu adalah kriteria Rotterdam sebagai dasar untuk diagnosis, yaitu adanya gangguan ovulasi, baik oligo atau anovulasi yang didiagnosis pada umumnya dengan gangguan siklus haid. Nah, itu satu. Kedua, kemudian ialah adanya hiperandrogen. Bisa klinis, bisa laboratoris. Ya, kalau saya mendapatkan hirsutism, Sperov jelas-jelas mengatakan tidak perlu laboratorium. Nah, jadi kita harus melihat bahwa kalau ada hirsutism tidak perlu laboratorium dan harus dikeluarkan dulu penyebab hiperandrogen dari adrenal. Ya, tapi dikatakan bahwa kalau ada hiperandrogen pada wanita itu 85% itu karena PCOS. Yang ketiga ialah PCOM, polycystic ovarium morphology. Ini harus hati-hati, yaitu adanya folikel-folikel dengan penampang kurang dari 8 atau kurang, 8 mili atau kurang, dengan berjajar di pinggir dan stromanya tebal, itu PCOM. Hati-hati, jangan disamakan dengan multikistik. Ya. 2 dari 3 tadi, maka itu sudah PCOS. Tadi ada yang menarik sekali, yaitu adanya PCOS pada remaja. Nah, ini kita Dr. Hafiz dari Padang itu melakukan penelitian hal ini. Kapan kita mencurigai adanya kecurigaan adanya PCOS pada remaja? Pada orang habis menarche itu seringkali haidnya masih kacau. Kebanyakan karena belum matangnya HPO. Nah, kapan saya mencurigai? 1, kalau 2 tahun dari menarche haidnya tetap kacau. Kedua,
kalau ada riwayat keluarga diabetes mellitus. Ketiga, kalau ada obesitas. Nah, ini harus hati-hati. Apalagi kalau ada tanda-tanda hirsutism. Nah, tadi betul Pak Ason bahwa kalau untuk dewasa itu 2 dari kriteria Rotterdam, pada remaja itu harus 3-3-nya. Dan betul Pak Ason melakukan, apalagi pada anak obes, PCOM dengan USG abdomen itu orang angel soro. Nah, oleh karena itu ada yang menggantikan dengan pemeriksaan AMH. Kalau AMH-nya lebih dari 5, itu dikatakan bisa menggantikan gambaran PCOM. Nah, sekarang kalau pada remaja tadi dikatakan kita mau apa? Apakah mau ngatur haid? Apakah mau mengobati hirsutism, mengobati akne, tapi yang pasti tidak untuk menyebabkan ovulasi. Karena apa? Ya wong sik remaja kok hamil. Nah, oleh karena itu sangat tidak dianjurkan, digarisbawahi oleh Sperov. Pada orang PCOS yang bukan karena infertilitas, hanya untuk mengatur haid, sangat tidak dianjurkan. Karena apa? Kalau saya memberikan clomiphene-sitrat, mungkin kalau berhasil, haidnya teratur hanya saat terapi saja. Terapinya saya lepas, balik mana? Nah, padahal tadi Pak Akson sudah mengatakan ada beberapa pendapat pemberian CC yang terlalu lama, hati-hati adanya suatu malignancy. Jadi saya garis bawahi di sini. CC untuk PCOS hanya untuk induksi ovulasi, bukan untuk ngatur haid. Nah, kemudian tadi apa ya? Pada remaja juga kita melakukan pil KB apa? Nah, tergantung saya. Kalau hanya untuk ngatur haid, ya saya pakai pil KB apapun boleh. Atau saya memakai siklik progestin. Ya, dokter kulit seringkali mengobati akne atau hirsutism dengan Diane 35. Sangat bagus. Karena apa? Ciprofloxacin itu anti-androgennya 3 kali lipat DRSP. 3 kali lipat kekuatannya. Dan tapi ada apanya? Kemungkinan adanya suatu risiko koagulasi juga sangat tinggi. Apalagi kalau Diane 35 itu dikombinasi dengan EE 35 mikrogram. Nah, potensiasi risiko terjadinya koagulasi. Oleh karena itu sangat bagus. Karena apa? Pil KB untuk hiperandrogen sangat bagus karena apa? Satu, menekan produk androgen yang sudah diproduksi itu efeknya di counter, dan kedua adalah pabriknya diblokir. Karena kita memakai pil KB, maka HPO-nya diblokir sehingga tidak ada rangsangan untuk ovaria memproduksi androgen lagi. Oleh karena itu, untuk tujuan hiperandrogen, pil KB kombinasi, terutama kalau yang Diane 35, itu sangat bagus. Tapi hati-hati pada orang-orang yang ada risiko koagulasi tinggi, diabetes tinggi, dan sebagainya. Dan itu saya kira. Kemudian, tetapi kalau pada PCOS, bukan infertilitas, perimenopause, nah ini mungkin kita mencegahnya adalah mencegah satu endometrial CA, karena ada risiko 5 kali lipat pada orang dengan anak estrogen yang lama. Kedua ialah ada kemungkinan adanya diabetes tipe 2 karena kemungkinan besar adalah resistensi insulin. Ini semua perlu dicegah. Kalau resistensi insulin itu bahayanya kardiovaskuler, yaitu
hipertensi dan sebagainya, sindroma metabolik dan sebagainya. Dan tadi dikatakan kapan induksi ovulasi kita mulai? Apakah saya atur dulu haidnya dan sebagainya? Ada salah satu referen dengan suatu meta-analisa mengatakan, kalau kita memakai clomiphene citrat dan pada waktu tidak terjadi perdarahan, endometriumnya tebal, apakah perlu endometriumnya saya bikin haid dulu? Dikatakan tidak. Meta-analisa mengatakan, kalau saya langsung memberikan clomiphene citrat, saya luruhkan dulu atau tidak, itu tidak ada beda, malah sedikit lebih tinggi yang tidak saya luruhkan, karena clomiphene citrat itu adalah anti-estrogen. Dan tadi Pak Ahson mengatakan, ada yang mengatakan AI, letrozol, itu first line, clomiphene citrat second line, kemudian gonadotropin third line, dan sebagainya. Tadi dikatakan yaitu bahwa memang yang ideal ialah menurunkan berat badan dulu, itu paling bagus. Kemudian lifestyle itu paling bagus. Tetapi kita harus ingat bahwa infertility itu dibatasi umur. Kalau pasiennya datang umur 38, kok garap macam-macam, selak tuwek. Nah, kecuali kalau masih muda, maybe. Makanya Pak Seto tadi mengatakan kawinnya masih 3 bulan, umurnya masih muda, ya saya boleh main-main dulu. Tapi kalau sudah lanjut dan menurunkan berat badan, itu tidak semudah apa yang kita omongkan. Tadi sudah mengatakan ada faktor genetik. Jadi biasanya terapinya adalah simultan. Satu-satu karena kita dibatasi umur. Dan tentunya juga tergantung faktor infertilitas yang lain. Kalau misalkan azoospermia, ya langsung IVF. Jadi kita melihatnya jangan sangat sangat fokus begitu. Dan tadi DOP tadi drospirenol oral pill itu adalah suatu pil mirip Yas, tetapi tidak pakai estrogen, ada placebo-nya 4 hari, yaitu apakah ini bisa kita pakai untuk anti androgen? Ya, sekarang mungkin harus diteliti juga apakah dia bisa memblokir HPO dengan baik sehingga tidak ada rangsangan hipotalamus pituitary ke ovarium atau tidak. Jadi saya hanya mohon satu, tolong melihatlah secara komprehensif, tolong melihatlah secara menyeluruh, jangan hanya melihat PCOS-nya tok. Cuma pesan saya, kalau pada orang meskipun sudah tidak punya anak dan PCOS, apakah mungkin PCOS sembuh? Kalau murni sebabnya karena obesnya dihilangi ya sembuh. Tapi apa betul? Apa tidak ada faktor genetik? Nah itu perlu kita pikirkan bersama. Saya kira perlu diskusi yang panjang Pak Ahson, Pak Seto. Saya tidak mungkin mengupas ini semuanya di sini. Tapi tadi diskusinya sudah cukup bagus. Cuma tolong pikirkanlah secara komprehensif. Ya. Dan AI itu sampai sekarang belum direcommended untuk induksi ovulasi. Nah, karena itu di beberapa negara masih. Di Amerika dikatakan AI lini pertama kalau BMI-nya lebih dari 35. Ya, jadi kalau itu masih kontroversi. Kalau hasilnya lebih bagus, yes. Hasilnya lebih bagus, yes. Dibandingkan clomiphene citrat loh ya. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan gonadotropin ya belum tentu. Ya, makasih. Itu saja mungkin tambahan dari saya, Pak Seto. Saya kira tanggal berapa Pak Seto mau mengadakan seminar? Insya Allah Oktober, Prof. Jadi ini jadi salah satu masukan ini buat kita. Ternyata minatnya banyak. Jadi Oktober mohon dinantikan offline nanti dari Fair Surabaya untuk mengadakan mengenai mungkin salah satu PCOS ini. Demikian, Prof. Ya, clomiphene citrat yang
bagaimana saya menaikkan dosis, berapa dosis maksimal, kapan dikatakan gagal, kapan dikatakan resisten, kapan kalau resisten, kapan saya memberi dexamethasone, kapan saya menambahkan metformin, kapan saya menambahkan HCG, kapan dan seterusnya. Sangat menarik Pak Seto. Monggo Pak Seto. Makasih. Oke, matur sangat Prof. Alhamdulillah, matur sangat. Alhamdulillah kita beruntung sekali karena ada Prof. Samsul hari ini. Jadi bisa merangkum dan secara lengkap dari A sampai Z meskipun ya waktunya tetap cukup kalau hanya buat tanya apa saja. Jadi ini jadi catatan kami. Insya Allah nanti kita bentuk rupakan mungkin mini workshop atau bagaimana, simple saja induksi ovulasi itu aja sudah sangat-sangat cukup dan mungkin juga nggak cukup kalau sehari. Jadi nanti untuk masukan acara kita insya Allah nanti Oktober tahun ini nanti mohon ditunggu offline di Surabaya sekaligus kita bisa silaturahmi bersama. Mungkin itu sebagai iklan saja. Sekali lagi terima kasih hari ini kepada kedua narasumber dan moderator juga Profesor Samsul Hadi dan juga pada Dr. Rason dengan meluangkan waktunya. Alhamdulillah di bulan puasa bulan Ramadan ini semoga barokah ilmunya. Amin. Dan sekali lagi kita nantikan tanya saja minggu depan setiap hari Rabu pukul 10 sampai pukul 11 melalui Zoom dari Departemen Objin FK UNER sudah Slomo dan RSUA. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Samsul dan Rason. Izin kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.